Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak Bapak. Pagi. Hari ini pada sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Untuk yang nggak hadir ada? Ada Pak, namanya Rifki. Rifki kan kelas sebelah, bukan kelas ini. Oh iya. Gimana sih? Oke. Dan Dan sekarang untuk itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan berdoa selesai. Oke, dilayarkan sekarang itu Bapak mencuri gambar apa? Selang air. Orang yang sedang menyiram tanaman menggunakan selang air. Nah, kenapa sih orang itu harus menghalangi si ujung selang airnya menggunakan jari? Kenapa? biar nggak melebar. Biar nggak melebar, Pancaran jauh-jauh. pancaran jauh, Biar biar tajam. cepet. Oke, untuk pertanyaannya, mengapa air mengalir lebih cepat ketika melewati bagian pipa yang lebih sempit? Kenapa? Karena airnya dibagi-bagi. Karena air dibagi-bagi. Nah, terus bagaimana hubungan luas penampang dengan kecepatan aliran fluida? Nggak tahu Pak. Masa nggak tahu, kan Bapak udah ngasih ininya, materinya semalam. Gimana sih? Oh, kalau dia semakin lebar, pancaran airnya Makin kecil. Kecil. Terus Terus kalau dia semakin sempit, pancaran airnya semakin jauh. kecepatan. Iya, kecepatannya semakin jauh. Ah. Salah Pak, salah. Kok jauh? Semakin besar. Besar, ya. Nah, itu. Oke, kalau begitu selanjutnya, nah kita kan akan mempelajari fluida dinamis tentang asas kontinuitas. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, murid mampu mengidentifikasikan fenomena yang berkaitan dengan asas kontinuitas. Terus yang kedua, coba bacain Bella. Murid mampu menjelaskan hubungan antara luas penampang dan kecepatan aliran fluida. Oke, yang ketiga, Aisyah tolong bacain. Murid mampu menggunakan persamaan asas kontinuitas untuk menghitung kecepatan aliran. Oke, persamaan asas kontinuitas. Ada yang tahu persamaan kontinuitas tuh? I1A1 V2A2. Oke. Persamaan awalnya adalah Q1 sama dengan Q2. Q2. Terus salah. A1 B1 sama dengan A2 B2. Nah, artinya pada aliran yang masuk ke suatu sistem akan sama juga keluarnya volumenya. Semisal nih seperti ini, kita misalkan gua ya, gelap banget ya. Ini gua nih, gua kan. Nah, orang yang masuk ke gua ini, misalnya banyak nih 10 orang, misalnya 10 orang kan, mereka akan berbaris seperti ini. Iya. Oke, terus biasanya kan gua pada mulut gua kan lebar, Iya. terus makin ke dalam makin sempit kan. Ya. Nah, untuk itu maka orang-orang akan mempersempit juga barisannya. Misalnya 2 baris, gitu kan. Nah, agar si orang-orang ini tidak menumpuk di bagian luar, maka di yang bagian dalamnya mempercepat langkahnya agar tidak terjadi Penumpukan. penumpukan. Nah, jadi seperti itu asas kontinuitas. Oh. Oke, untuk itu sekarang Bapak akan mengetes kemampuan awal kalian terkait materi pada hari ini. Silakan scan. Udah? Sudah diisi? Oke. Nah, sekarang kalian akan berdiskusi berdasarkan jawaban yang salah. Pokoknya kalian akan berdiskusi. Bapak akan bagi kelompok, yaitu ada Bella untuk kelompok 1, di kelompok A, terus ada Aisyah di kelompok 1,
kedua untuk kelompok kategori A juga. Nah, untuk B-nya di kelompok 1 ada Nisa sama Musofa. Terus kelompok 2 ada Ines dan Anggita. Untuk C-nya kelompok 1 ada Istiani. Untuk kelompok 2 ada Novita. Oke, bisa dipahami? Bisa Bisa. Pak. Oke, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Buka LKPD-nya yang kelompok pasnya Oke. di laptop kalian. Sudah. Sudah? Sudah. Taruh buka dulu. Ih, bau. Nah, yang pertama kalian harus mengisi namanya, nama kelompok, terus anggota kelompoknya juga. Sudah diisi? Dah. Nah, untuk tujuan pembelajarannya mungkin kalian bisa baca sendiri. Terus orientasi misalnya nih, perhatikan gambar berikut. 2 gambar ya, gambar 1 dan gambar Dua. 2. Oke, untuk pertanyaannya, apa yang terjadi terhadap kedua selang pada gambar 1 dan gambar 2? Silahkan kalian isi. Oke, Dah. sudah. Terus, mengapa hal tersebut dapat terjadi menurut pendapatmu? Isi juga ya. Iya. Nah, terus yang ketiga, tuliskan 2 contoh asas kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan fenomena serupa. Dah. Oke. Menyiram air. Menyiram Ya, air. menyiram tanaman, terus menyiram air, menyiram air. Oke, untuk rumusan masalahnya nih, bagaimana hubungan antara luas penampak pipa dan kecepatan aliran fluida? Semakin besar, Bukan Mas. aliran fluida ya, maaf ya. Ini aliran air. Iya. Semakin besar luas penambang, semakin cepat, semakin lambat aliran air. Oke, silakan kamu isi di LKM-nya ya. Nah, berdasarkan jawaban yang kalian berikan, tadi kan hipotesis awalnya pasti beda-beda dong. Misal tadi semakin besar luas penampang, maka semakin kecil aliran airnya, kecepatan alirannya. Sama yang Aisyah juga, kelompok Aisyah pasti beda dong sama yang bisa. Nah, maka dari itu kita akan masuk ke simulasi PET-nya untuk mengetahui hipotesis kalian benar atau salah. Oke? Oke. Nah, pertama siapkan alat dan bahannya. Kalian menggunakan smartphone atau laptop ya. Terus Ya. aplikasi PET Fluida Pressure and Flow (LKPD). Terus kalian bisa klik linknya atau kalian bisa scan di sini. Nah, kalian bisa scan ya. Oke, nih Bapak tunjukin untuk. Nah, kalian sudah masuk sini? Udah. Sudah. Coba Bella maju sini, Bella. Oh iya Pak. Maju. Nah, tolong Anggita bacain langkah-langkahnya di LKPD. Bentar, Pak. Oke. Ada. Aduh, susah, Pak. Nggak keguguran kalau laptop saya, Pak. Pertama kalian membuka apa namanya? PET Pressure and Flow. Nah, kalian terus klik yang flow. Klik Bella. Flow di atas di sini. Oh iya iya. Terus. Bisa nggak kalian? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Terus kalian berikan tuh si ininya. Apa kita angka selanjutnya? Aktifkan ruler dan speed indicator. Ruler. Nah, terus speed indikatornya Bel. Itu speed yang kotak coklat. Nah, itu ditempatkan di pipa kanan dan pipa Sini Pak. kiri ya, di ujungnya. Oh, nah, terus satu lagi. Oh, nah, terus selanjutnya kita. Tetapkan diameter pipa kiri. Nah, tetapkan diameter pipa kiri. B1. B1 nih, yang ini, yang sebelah sini. Tetap aja seperti itu aja ya. Terus pipa kanan. Ubah diameter pipa kanannya sebanyak 4 kali percobaan. Nah, ubah sebanyak 4 kali percobaan. Berarti percobaan pertama yaitu 1 cm dan seterusnya. Ditambah 1 cm, 1 cm lagi. Jadi 4 cm ya pada percobaan keempat. Nah, percobaan pertama 1 cm. Kamu ini dulu ke selangnya, si ininya, si rulernya. Oh selang. Ya, Sini.
selang kiri. Ini. Nah, terus nanti selang kirinya kamu ubah nih ininya. Oh ini. Nah, iya itunya. Nih. Tuh gitu. Oh ini mah begini. Iya. Oh, alah. Tuh. Nah, terus ini begini lagi. Coba. Ya sampai 1 cm. Nanti Oh, kamu ukur. ini ya. Nah, si luas penampang ininya geserin lagi. Ini ya. Ini sila geser. Terus. Oh dari ujungnya Pak. Iya, si ujung pipanya. Nah, kalian ukur juga si luas pipa. Pipa? Pipa. Pipa apa? Kanan. Nah, ukur berapa ini? Kita jadiin 2 aja ya. 2 itu boleh Pak, boleh Pak. Udah 2. Terus kalian ukur nih kecepatannya. Nah, di pipa kanan dan di pipa kiri. Oh beda ya? Oh, beda kan tadi. Oh iya. Terus sama kalian selanjutnya isi di LHPD-nya. Oke, Bella boleh duduk. Kamu boleh diskusi sama teman. Seru Pak. Iya. Nah, itu kalian ulangi ya pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga dan keempat percobaan. Nah, setelah itu nanti kalian isi nih D1-nya berapa, D2-nya berapa, P1-nya berapa, P2-nya berapa. Nah, untuk penjelasannya di sini nih tadi diameter dalam pipa kiri itu D1, D2. Seperti itu ya. Kalian isi ya di sini ya. Nah, di hasil data Persamaan. pengamatan. Nah, selanjutnya setelah kalian sudah diisi belum tadi? Sudah. Nah, selanjutnya kalian mengisi hasil perhitungan. Untuk hasil perhitungan menggunakan persamaan berapa? Bersamaan apa coba? 1/4 Pi D Pi 1 D1 kuadrat per 2 D1 kuadrat D1 kuadrat Pi 1 1/4 Oh iya Pi D2 kuadrat D2 kuadrat. Kenapa sih kalian menggunakan persamaan tersebut? Ada yang tahu? Enggak, soalnya kan itu dia luas penampangnya ada lingkarannya. Ya, karena luas penampang kan lingkaran. Berarti di sini luas penampang. Nah, luas penampangnya kan lingkaran ya. Berarti A sama dengan D kuadrat per Pi 4. D kuadrat per 4. Nah, Pi oh iya, Pi bukan pinya. Lupa. Oke, terus maka si lingkaran kan ini kan persamaannya Pi R kuadrat dan R-nya tuh R-nya itu sama dengan D per 2, maka A sama dengan Pi D per 2. Nah, terjadilah Pi D 2 per 4. Maka persamaannya akan menjadi 1/4 Pi D kuadrat. Nah, karena di sini A1 Pi1, A2 Pi2, maka dibagi dua nih di sini D1 dan D2. Kenapa itu nggak ada V1 V2 nya? Kan ini dari sini. V1 Ya, ini juga ini A1, A2 gitu. Oh Ngerti nggak? iya Oke, udah kalian isi? Udah Sudah, oke. Sudah kalian isikan. Nah, sekarang kita lanjut ke analisis data. Nah, analisis data tadi untuk kelompok B, kalian mengisi analisis datanya ya. Iya Yang di kelompok B kategori B, di kelompoknya kalian mengisi datanya ya. Analisis data. Nah, apa yang terjadi pada kecepatan aliran ketika diameter pipa diperkecil? Tadi siapa yang B? Saya Oke, apa bisa? Apa yang terjadi ketika kecepatan aliran? Semakin cepat Pak Semakin cepat
Oke, nah seterusnya juga yang kelompok yang kategori D, B, isi ya. Iya, Pak. Nah, selanjutnya menarik kesimpulan. Langkah yang pertama, nah untuk kategori C, semakin titik-titik luas penampang pipa, maka semakin titik-titik kecepatan aliran fluida. Nah, semakin apa ini? Kristi? Semakin apa? Semakin kecil luas penampang pipa, maka semakin besar kecepatan aliran fluida. Oke, ditulis ya di LKPD-nya ya. Pak. Oke, sama juga poin yang ini 1, 2, 3. Nah, oke, selanjutnya kita kembali ke E. Nah, Bapak akan memberikan karena kalian tadi telah menguji hipotesis kalian di simulasi PET, terus kalian juga sudah menjawab tadi rumusan masalah, terus tadi menganalisis data. Nah, sekarang kalian akan Bapak berikan exit ticket. Nah, sekarang tulis di kertasnya, tulis. Nanti kumpulkan ya. Oke, nah yang pertama, jelaskan asas kontinuitas dengan kalimatmu sendiri. Itu soal pertama, tulis di kertasnya. Sudah? Yang kedua, mengapa air memancar lebih cepat pada ujung selang yang dipersempit? Tulis sudah? Sudah. Apa yang masih membingungkan dari materi hari ini? Nah, kalian boleh diisi apa yang membingungkan. Sudah? Oke, sudah. Kalau sudah berarti kumpulkan. Mana? Ini kumpulkan. Kumpulkan. Oke, kumpulkan. Sudah ya? Nanti Bapak bakalan cek nih pemahaman kalian terkait materi pada Bapak. apa? Bella mau tanya. Bella mau tanya apa? Oh, jadi. Oke, sekarang kita masuk ke fluida nih. Ada yang tahu fluida itu kemarin kan kalian sudah mempelajari fluida kan? Aliran. Terus apa lagi? Pancaran. Oke, kita coba lihat. Nah, fluida itu suatu zat yang bisa mengalami perubahan jika tekanan relatif, walaupun relatif kecil. Nah, fluida juga disebut dengan zat cair. Nah, jenis fluida terbagi menjadi dua, fluida dinamis dan fluida Statis. Fluida statis apa? Dia. Fluida diam, fluida dinamis, Bergerak. fluida bergerak. Oke. Selanjutnya, nah aliran fluida di sini ada dua juga, ada aliran tunak atau laminar, terus yang kedua ada aliran turbulen. Nah, untuk aliran tunak tuh aliran yang stabil, halus, tenang, tidak berpotongan. Nah, biasanya itu tuh kayak di musim dingin tuh airnya tidak bergelembung gitu, air itu alirannya tuh seperti tidak mengalir gitu. Nah, ya untuk ya Aisyah sering scroll TikTok nih. Nih, untuk turbulen tuh biasanya ada di depan masjid tuh yang acak gitu, ada gelembung-gelembungnya. Iya. Nah, selanjutnya persamaan kontinuitas nih, tadi kalian telah mengetahui kan persamaan asas kontinuitas. Nah, pada kasus dua pipa yang berbeda luas penampang, persamaan kontinuitas menunjukkan bahwa semakin kecil luas penampang pipa, maka semakin cepat fluida mengalir dan sebaliknya juga. Nah, semakin besar luas penampang, semakin kecil luas penampang, maka alirannya semakin Cepat. Nah, untuk kesimpulan pada kali ini, Saya membaca Pak Boleh. boleh. Mengidentifikasi fenomena yang berkaitan dengan asas kontinuitas, menjelaskan hubungan antara luas penampang dan kecepatan aliran, menggunakan persamaan asas kontinuitas untuk menghitung kecepatan aliran. Oke, mengidentifikasikan fenomena yang dengan asas kontinuitas saja kalian sudah mengetahui fenomenanya kan? Apa saja? Tadi ada orang, terus orang yang melewati Gunung. gua dong. Ah. Nah, terus menjelaskan hubungan antara luas penampang dan kecepatan aliran. Nah, tadi juga kalian sudah
menjelaskan itu kan tadi Bapak tanya terus kalian jelaskan kan tentang luas penampang dan kecepatan aliran. Semakin besar luas penampang maka semakin kecil kecepatannya. Nah, terus yang selanjutnya menggunakan persamaan asas kontinuitas untuk menghitung kecepatan kecepatan aliran. Tadi juga kalian sudah mengisi tabel 1 dan tabel 2 kan? Nah, berarti kalian sudah menggunakan rumus persamaan asas kontinuitas. Oke. Nah, terakhir banget nih ya. Iya Pak. Nah, Bapak bakal kasih kalian refleksi deh. Masya Allah. Nah, sekarang kalian scan dulu nih, scan. Kalian isi. Sudah diisi. Oke, sudah diisi. Karena sudah diisi berarti materi pada kali ini sudah selesai. Nah, untuk itu pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang asas Bernoulli. Persamaan Bernoulli. Nah, untuk persamaan Bernoulli nanti materinya bakalan Bapak berikan setelah pelajaran hari ini. Kalian harus mempelajari persamaan Bernoulli terlebih dahulu ya, materi tentang Bernoulli. Nah, nanti setelah itu kalian akan masuk di materi berikutnya. Nah, Bapak harap kalian sudah mengerti dan kita akan melakukan tadi uji coba lagi, simulasi PET kembali. Oke. Nah, maka dari itu karena pembelajaran hari ini telah selesai, Bapak ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.